vokasional, edukasional medik. Edukasional itu penting, mendidik pasien maupun keluarga. Di sini ada nggak keluarga pasien stroke yang kebetulan hadir? Ada dokter tadi dok. Ada nggak? Ada enggak yang itu dokter sebelah kanan? Ada itu di sana. Baik, ada baik. Dengan demikian, hari ini memang saya berharap edukasi ini bukan hanya pada pasien, tetapi justru pada keluarga. Jadi unsur edukasi ini luar biasa penting. Karena ada kesadaran bahwa memang keluarga bisa membantu ya. Kadang-kadang saya tidak tahu harus melakukan apa, kata keluarga. Nah, ini peran keluarga luar biasa. Saya ingat ada yang mengatakan ke saya, dokter, ini di rumah pasiennya didiamkan saja. Loh, kok bisa? Ya karena mereka tidak paham bahwa pasien ini bisa dilatih. Ya, next. Stroke adalah penyebab utama disabilitas di dunia. Disabilitas adalah gangguan fungsi. Next. Sekarang ada 400.000 penduduk di dunia ya. Ini adalah aliran darah terganggu. Next. Saya mulai lagi. Ada tanda-tandanya. Tujuan rehab medik yang tadi, saya hanya mengulang lagi. Beda pola pikir seorang dokter rehab dengan dokter lain adalah di sini. Ya, kami selalu fungsional, motorik, bicara, kognitif. Orang stroke itu biasanya ada gangguan apa? Otak ya, komunikasi, pengertian itu yang luar biasa. Sangat keluarga itu sangat sedih dengan situasi itu. Kemudian readaptasi sosial mental. Bagaimana relasi dengan keluarga, dengan tetangga, suami istri dan sebagainya. Kemudian yang paling penting pokoknya pasien ini mandiri. Mandiri bagaimana kegiatan sehari-hari. Ya, next. Ya, ini tiga pilar. Berjalan sendiri, karena kalau tidak bisa berjalan akan merepotkan. Dan bisa mandiri, bisa masak atau memanaskan makanan. Sekarang tinggal telepon Gojek, sudah datang makanan, tapi tidak selalu demikian sederhana. Kemudian bisa kembali bekerja. Nah, pertanyaan yang harus dijawab dokter rehab. Ini direktur perusahaan mengalami stroke. Bagaimana ya, apa masih bisa berfungsi sebagai direktur ya, contohnya. Nah, pasien ini adalah pekerja pabrik di pabrik kertas. Sekarang setelah stroke bagaimana? Ya sudah selesai PHK. No. Jadi ada yang namanya alih kerja, undang-undang tenaga kerja. Ada yang namanya alih kerja. Jadi pasien stroke ini mungkin dapat pekerjaan administratif atau bagaimana ya. Memang undang-undang tenaga kerja sekian persen harus menerima orang cacat ya. Ini sudah berpuluh tahun. Next. Timnya. Next. Jadi ini saya kasih gambar saja bahwa apa yang tadi sudah sebut bahwa timnya ada 7, ada 8, ada 9 yang terkait. Seorang yang dapat accident, kecelakaan itu yang menangani begitu banyak dari tim rehab medik ya. Next. Saya kembali ke diet nutrisi. Mereka masih bisa mengkonsumsi makanan yang mereka sukai. Kalau tidak suka tidak dimakan ya. Dan jadi kemudian secara bertahap mulai dari makanan cair, lunak, setengah padat, kemudian padat. Next. Kemudian masalah yang sangat penting adalah masalah buang air besar dan buang air kecil. Kadang-kadang pasien pulang dengan kateter, bagaimana? Ya, harus dilatih kan supaya bisa kembali. Kemudian ada juga pemberian buah-buahan dan sebagainya. Next. Penting adalah mobilisasi. Mobilisasi artinya pergerakan ya. Next. Nah, ini nanti akan diperagakan bagaimana pasien stroke itu kalau sudah stroke ini tidak hanya ditaruh di tempat tidur, harus ada positioning yang benar.
Kenapa harus dipasang begini? Karena otak ini setelah mengalami kecelakaan itu akan adaptasi dengan yang lumpuh. Nah, ini harus kita cegah dia melakukan kebiasaan yang salah, ya. Jadi positioning ini ditujukan supaya posisi daripada lumpuh, anggota yang lumpuh ini maksimal terbaik, ya. Next. Ini kalau lebih contohnya nanti ada terapis saya akan mendemo. Next. Fisioterapi kira-kira seperti ini. Pertama ya, lama dan sampai 2 tahun secara teori ada kemajuan. Tetapi maintenance-nya itu bisa seterusnya ya. Next. Nah ini juga yang saya paling suka ini adalah gambar ini karena dia bisa mandiri menyiapkan makanan ya. Next. Komunikasi adalah sangat penting, tanpa komunikasi ada misunderstanding, ada frustrasi, pasien menjadi pemarah, pasien menjadi demensia, lama-lama menjadi atrofi karena dia di rumah. Next. Ini adalah terapis bicara, Anda lihat betapa berusahanya ibu ini untuk mengajarkan pasien stroke ini untuk berbicara kembali. Next. Di sini adalah gambaran ini seorang ibu yang stroke dan menangis karena dia sedih dan depresi. Kita harus ingat depresi ini penting untuk ditangani. Mengapa? Kalau sudah depresi kita perintah untuk latihan pasti ditolak dan gagal ya upaya rehab. Next. Pasien dan keluarga. Hari ini fokusnya itu adalah untuk rehabilitasi pasien dan keluarga. Kalau di luar negeri dan teman-teman. Jadi teman itu juga membantu pasien stroke untuk survive. Ya, next. Kembali ke rumah ya. Alangkah indahnya pulang ke rumah setelah stroke. Nah, tujuannya agar pasien ini bisa melakukan rehabilitasi yang aman dan nyaman di rumah, ya. Lalu sendiri sehingga fungsi motorik fungsionalnya berjalan dan tidak terjadi komplikasi, ya, komplikasi yang lutut dan bahu yang mengkeret itu, ya. Next, rehabilitasi yang sudah menurut penelitian dibuktikan dilakukan 30 menit per hari, 10 menit peregangan karena dia kaku, 10 menit penguatan dan 10 menit ketika untuk gerakan fungsional, duduk berdiri nanti didemokan. Next, ini adalah gambaran institusi rehabilitasi. Ada loh di Surabaya yang lengkap. Next. Nah, peregangan seperti itu ya. Pak, yang kaku ini percuma kalau dia tidak pernah rileks. Percuma, kita mau memaksakan bagaimanapun sulit ya. Next. Nah, ini stretching ini luar biasa penting, nanti akan didemokan. Nah, stretching tangan yang kaku ini tidak berfungsi kalau dia tidak bisa rileks. Kemudian, next. Ini sama, fungsi tangan ini sangat penting ya. Tanpa tangan kita sulit makan, sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Next. Bagaimana ibu jari ini harganya besar Ibu untuk kegiatan kita ya. Next. Nanti akan didemokan ya stretching ini. Next. Latihan tangan pakai botol saja, botol aqua ya, tidak usah macam-macam. Nah, ini belajar seperti bayi, anak kecil mencoba majalah dibuka ya, itu namanya fine motorik halus. Next. Nah, melatih gerakan tangan dengan botol, kemudian kita juga bisa gerakan tangan yang kanan kiri mirror, bisa juga. Next. Hanya sekedar membuka tutup botol juga sudah indah sekali hasilnya. Kemudian menyisir rambut ya, kita
terbiasa kalau tidak bisa makan kita dulang, kalau tidak bisa menyisir rambut kita sisirkan. Jangan, kita harus membuat pasien ini mandiri ya. Jadi hari ini tujuannya supaya pasien mandiri ya. Gerakan tangan, next. Saya waktunya tidak banyak, jadi kita yang penting-penting saja ya. Oke. Nah ini penting, latihan sederhana tapi harus dikerjakan. Dan kalau tidak dikerjakan, kita jangan berharap bisa mendapatkan hasil. Next. Untuk kaki gampang dengan tangga, bisa stretching. Kemudian 30 menit minimum per hari ya. Next. Jadi tidak semua nanti di demo, hanya yang penting saja. Next. Jadi sekali lagi saya mengulangi, harus pulang dari rumah sakit sedini mungkin dilakukan latihan ya. Jangan sampai kalau sudah kaku baru datang. Itu sudah terpatri di dalam komputer otak bahwa dia harus kaku dan harus kontraktur ya. Peregangan otot melatih bagian tubuh yang lemah. Dan yang terakhir, kenapa saya tulis pengulangan, repetisi, pengulangan teratur. Ini ternyata ada teorinya. Kalau jalur telepon Jakarta Surabaya putus, maka akan dibuat jalur telepon dari Jakarta ke Semarang, Semarang ke Surabaya. Ya, itu sebelum Perang Dunia Kedua kan kalau katanya kalau telepon itu pakai yang diputar itu ya. Nah, jalur ini yang akan diaktifkan pada pasien stroke. Ya, ini contoh, ini penting. Karena ini yang namanya teori neuroplasticity, menumbuhkan jalur-jalur yang lama, ya, mengaktifkan. Ya, ini penting. Jadi jangan kalau udah stroke, tidak bisa, sudah bagaimana, tinggal di rumah, ditinggal. No, kita harus tahu bahwa ada teori yang mengatakan bahwa dengan mengulang dan mengulang, jadi telepon ini diputar terus lama-lama pandai. Mengingatkan ya? Waktu untuk presentasi 5 menit lagi. Oke. Next. Saya akan yang penting saja. Next. Ini kan sudah teknis ya. Jadi teknik itu ini penting ya. Semua itu sama baiknya ya. Tidak ada teknik yang paling unggul dan tidak ya. Asal dikerjakan di bawah pengawasan seorang terapis ya. Jangan kita mencari ilmu terapi sendiri ya. Next. Ya. Jadi kesimpulan latihan rehabilitasi harus cepat, dini, dan juga secara berkelanjutan. Kok enggak selesai Dok, latihannya 5 kali cukup. Loh, nah Ibu ini mau latihan apa kok 5 kali selesai ya? Saya mau belajar piano pun 5 kali les tidak mungkin saya. Sama saja dengan stroke. Ini suatu yang harus berkelanjutan. Berapa tahun? Latihan dan latihan. Ya, inilah kuncinya, repetition dan tidak motivasi pasien paling penting harus selalu diperhatikan. Pasien, video. Selanjutnya pasien. Bagaimana? Selanjutnya pasien Dok. Pasiennya dinaikin ke atas. Ini saya matikan. Goodbye dulu. Oke. Di ini dulu. Next dulu sebentar. Iya. Sebentar. Ya. Salah. Kalau pasiennya mau cepat. Kenapa? Habis ini pasien ke video. Pasien dulu. Oh iya. Demo ya. Sebentar lagi kita akan demo, mohon minta tolong panitia untuk disiapkan pasiennya. Udah selesai? Masih sedikit. Next. Masih ada yang goodbye-nya belum ya? Next. Maaf ini lumut sedikit ya. Seperti stroke ya, lemot tapi bisa. Ya, kita harus mempelajari. Oke. Panitia mohon mempersiapkan pasien untuk demo ya. Ya. Terima kasih. Sudah selesai presentasinya? Terima kasih Dr. Cecil untuk presentasinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, setelah ini
kita akan ada demo, jadi ada demo bagaimana melatih pasien yang penderita stroke di rumah. Apa yang keluarga bisa lakukan di rumah. Jadi saya rasa ini penting sekali, jadi monggo silakan yang di belakang bisa pindah ke depan supaya bisa kelihatan jelas. Mohon maaf tidak bisa. Maksudnya pindah duduknya yang di belakang kan Iya, kosong. kalau pindah itu. duduk boleh. Nanti panitia akan rekaman daripada latihan ini. Jadi maksudnya yang duduknya kan di belakang banyak, depan Iya. banyak kosong, bisa Oke. pindah ke depan yang mengisi Ya, yang nanti di depan. tolong kamera siap untuk memindahkan pelatihan ini ke dalam layar. Bagi yang peserta yang ingin membeli pelatihan ini, membeli CD-nya, silakan menghubungi panitia, berarti counter belakang. Panitia di counter belakang. 30.000, ongkos kirim 10.000. Ini mohon maaf Dokter Sisil. Dokter bertugas di mana ya? Nanti barangkali peserta yang keluarganya stroke Ditanya, nah ini Dokter Sisil praktek di mana? Kalau keluarga yang stroke mau Ingin, konsultasi kemana bisa? Saya praktek di rumah sakit Premier dan rumah sakit PHC. Tapi saya ada klinik di rumah Imam Bonjol 47. praktek pribadi Imam Bonjol 47, praktek klinik di rumah sakit PHC dan Premier. Tolong dicatat bagi yang ingin konsultasi dengan Dokter Sisil untuk rehab medik pelatihan pasca stroke, silakan menghubungi beliau. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian karena waktunya sangat terbatas, jadi kalau yang punya pertanyaan monggo ditulis. Kemudian bisa diserahkan ke panitia, nanti akan dijawab oleh Dokter Sisil. Kalau waktu mungkin kan langsung dijawab saat ini juga ya. Ya. Monggo sekarang ditulis juga, diserahkan ke panitia. Selain ini sambil mempersiapkan pasien, ini tadi salah satu donatur meminta saya untuk memberitahukan bahwa akan ada operasi katarak gratis klinik dan klinik katarak Java pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 pukul 7 WIB tempat di Marvel City. Syarat-syarat sehat, surat keterangan tidak mampu, asli dari RT RW, serta kopi KTP atau KK. Pendaftaran di Jalan Johar nomor 6 Surabaya. Tolong tadi kameraman sudah direkam ya, tolong dituliskan di situ sebentar saja sambil mempersiapkan pasien. Sekali lagi, operasi katarak gratis bagi Anda-Anda yang mempunyai keluarga tidak mampu, tetangga, teman, atau siapa yang tidak mampu untuk operasi katarak, monggo silakan hadir di Jalan Johar 26 tempat pendaftarannya. Kita akan mulai dengan positioning, posisi yang benar untuk pasien stroke. Dalam hal ini hemiparese kanan, hemiplegi kanan yang diberi warna pink. Ya, mohon maaf, kamera apa bisa diangkat ya? Nah, karena posisi kepala itu lebih tinggi juga. Kalau begini kan peserta tidak terlalu kelihatan. Terima kasih. Jadi posisi kepala kalau begini kan bisa terlihat jelas untuk di rumah, dokter. Ya, ini monggo bisa dilihat, diperhatikan, mumpung ada profesionalnya, fisioterapisnya ada, Mbak Amanda, ada dokter spesialis rehab mediknya, dokter Sisi Cecilia, dan ada pasien beneran. Maaf Bapak, namanya Bapak siapa? Maaf, kamera bisa sedikit close Pak up. Agus. Pak Agus, Maju. ini sudah sakit, sudah berapa lama Pak? 2 tahun. Sudah 2 tahun, mana yang nggak bisa bergerak? Yang kanan. Agak bergeser ke sini. Oh ya maaf. Jadi ini Pak Agus sudah sakit stroke, sudah sekitar 2 tahun,
dan mengalami hemiparese atau kelemahan di anggota gerak tubuh yang sebelah kanan. Betul, Pak? Iya. Ya, silakan dokter dan Mbak Amanda. Ini di sini positioning yang benar untuk menempatkan posisi yang lumpuh, silakan. Posisi yang benar. Jadi posisi yang benar untuk tidur pasien stroke harus diganjal bantal senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin. Di bawah lutut bisa diganjal bantal biar kakinya tidak lurus dan sirkulasi darahnya lancar dan tidak menimbulkan bengkak di pergelangan tangan atau di telapak tangannya, di telapak kakinya juga. Ya, jika ingin posisi tidur miring, sebaiknya bagian yang sakit, tubuh yang sakit tidak tertindih, tidak ditekan. Itu harus dimiringkan, posisinya tidak boleh bertumpukan dengan anggota tubuh yang lain. Ya. Bapak silakan. Bisa tidur miring? Ya. Iya. Awas. Yang ke kanan dulu. Iya. Nah. Ya, gini dulu Bapak. Bisa geser ke kiri dulu. Ya. Bisa geser Ya, dulu. kita lihat geser. pasien memang ada Ya, masalah geser. dengan mobilisasinya Ya, ya. pelan-pelan. Beginilah Miring profilnya pasien miring yang ke kanan. stroke. Sekarang milingkan ke kanan, ke arah bagian tubuh yang lumpuh. Bantal kita cabut, kemudian kita tempatkan untuk merilekskan positioning daripada. Ini ternyata luar biasa penting gerakan sederhana ini karena otak akan menyesuaikan diri dengan gerakan yang nyaman, ya. Ya, barangkali tangan juga diberi bantal yang akan menyangga lengan yang lumpuh, ya. Ya, Karena Bapak ini sudah 2 tahun memang ada kontraktur ya di daerah sini. Kalau baru di rumah sakit kita bisa menempatkan dalam posisi yang benar, lebih rileks. Iya, di posisi ini harusnya diganjal bantal di lututnya dan di tangannya. Di punggungnya bisa diganjal dengan guling agar pasien yang tidur miring punggungnya juga rileks, tidak tegang. Ya, sudah capek Bapak? Kembali. Ya, lurus lagi. Sekarang? Ya. Harus sabar ya. Dengan pasien stroke harus sabar. Anggota keluarga yang sudah tahu. Ini jika yang sakit berada di atas. Jadi tetap harus pada posisi rileks. Tidak boleh ada yang terlalu tegang atau yang kontraksi berlebihan. Nanti bisa menimbulkan kontraksi yang lainnya. Ya, sudah. Jadi, Next. jadi ini adalah contoh Anda memperlakukan keluarga atau pasien dengan kondisi tidur. Bisa miring ya ini ya kondisinya. Ya, bisa miring. Ya, sudah. Selanjutnya. Cukup. Ya, cukup. Kita akan pindah ke gerakan lain. Ya, Ya. untuk peregangan. Untuk peregangan ya. Ya. Biar Bisa. pernah melihat Duduk, Bapak. bagaimana. Iya, duduk. Kalau duduk, miringnya 10 ke kiri. menit peregangan. Miringnya ke kiri. Enggak boleh langsung gitu. Ya. Ya. Bisa geser. Cara duduk yang tadi itu cara yang kurang tepat. Ini cara yang benar nanti pelan-pelan ditunjukkan ya. Pelan-pelan. Ya. Lihat depan. Silakan pindah ke sana, Pak. Sen ini sudah bisa berjalan ya, karena Pak Suryawan sudah 2 tahun ya. Ya.
polanya masih pola stroke. Iya, tambah nemen. Ben cepet waras. Tidak usah pakai hand. Ini sangat sederhana, 2 dus bekas sepatu ya. Kita bisa temukan di rumah dengan mudah. Monggo. Ya, gerakan ini diminta pasien untuk secara mandiri. Jadi tidak dibantu dengan orang lain agar tangannya yang bagian tubuh yang sakit bisa belajar secara mandiri. Ya, caranya meminta pasien untuk menggerakkan lengan yang sakit dengan dibantu tangan yang sehat. Ya, silakan Bapak. Maju lagi. Ya, maju lagi duduknya. Kurang maju Ya. ya. Kita lihat ada masalah juga untuk harus diisi ya dosnya ya biar tidak bergerak. Dikasih pemberat gitu ya dokter dosnya. Iya, harusnya. Biar nggak goyang-goyang dosnya Iya. dikasih pemberat. Jadi dosnya dikasih pemberat ya. Betul. Biar tidak bergeser-geser. Rasanya gimana Pak? Biasa saja. Ya. Iya. Oke. Posisi ini bertujuan untuk membantu bahunya tetap bisa digerakkan ke samping, tidak kaku dan tidak lemas, agar anggota tubuh yang sakit bisa belajar dengan gerakan yang sehat. Posisi ini bisa ditahan selama 1 atau 2 menit. Selanjutnya diturunkan, lalu bisa diulangi kembali. Sampai berapa kali gerakan, Bu? Bisa 10 kali 10 kali 10 gerakan, 1 menit atau 2 menit istirahat, lalu kembali lagi. Gitu. Berarti minimal 10 kali gerakan, nggih? Iya, 10 menit gerakan. Ya, cara menurunnya yaitu sama dengan dibantu tangan yang sehat. Biar Yang tangan yang sehat, sehat bisa Ya, dipegang. dibantu. Ya, Bapak. Turunkan pelan-pelan. Ya, seperti itu. Sakit Pak? Tidak sakit. Ya, ya selanjutnya. Yang berikut. Yang lain. Ya, pasien stroke banyak mengalami gangguan bahu ya, nyeri bahu. Mungkin banyak yang sudah tahu. Jadi salah satu cara untuk mencegah adalah dengan peregangan tadi. Nah, ini mulai tangan yang sakit juga harus berfungsi. Bagaimana mau menulis? Bukan. Jadi fungsi tangan ini adalah untuk supaya tahu Dulu Bapak, tangan yang bahwa sehat. Ya. tangan ini masih ada ya, bukan untuk menulis tapi hanya untuk Ini membebani penggaris. Jadi penggaris ini iya ditahan, tekan, lalu tangan yang kiri yang menarik garis ya. Jadi dia di otak ini ada pengertian tangan kanan saya masih ada fungsi walaupun hanya menekan dan bukan menulis ya. Penting jadi otak yang sebelah ini kan kanan ya, yang kiri ini masih tetap aktif. Next. ya. Yang ini adalah yang penting karena pasien harus dari bawah harus duduk. Pak, Bisa jongkok. Berdiri dulu. kiri, jadi ini akan diperagakan di sini ya. Hati-hati. Ini agak riskan ya, risiko jadi harus hati-hati. Silakan. Jongkok dulu Bapak. Jongkoknya. Pasien Tangannya di sini. Kamera mungkin bisa bergeser. Nah, iya, pegangan situ. Jongkok pelan-pelan. Kaki yang posisi sehat, dari kaki yang sehat ditekuk. lantai, Kaki yang sehat ditekuk. lalu dia akan Yang ini diluruskan. bangun. Iya. Sulit ya, sulit. Iya. Tak kuat ya Pak ya. Nggak kuat? Ya oke. Iya, nggak Ya. apa-apa. Jadi Iya. yang sehat harus menahan sehingga dia bisa bangun. Tapi tadi sudah dipakai ya untuk menahannya. Coba jongkok sedikit, coba. Ya, oke. Memang tidak bisa sampai di bawah. Sekarang bangun Pak. Tangan sehat menahan sehingga dia bisa bangun. Ya, ini
Karena kalau misalnya mau duduk, maka kursinya ini, Pak, sebenarnya dia putar dulu baru ke sini, ya Pak ya. Paling tidak dia tahu bahwa yang sehat bisa memberi bantuan kepada yang sakit. Ya, Mohon maaf dokter, latihan jongkok berdiri boleh dilakukan minimal berapa kali? Jongkok berdiri ini kan tergantung situasi pasien. Kalau seperti Bapak ini tidak saya anjurkan terlalu banyak. Ya, nanti kalau sudah lebih maju baru ya. Jadi tidak sama setiap pasien, tergantung dari situasi kelumpuhannya ya. Setahu ini saya tapi sudah bagus ya Pak ya. Tapi tidak bisa dianjurkan terlalu sering pada saat situasi seperti ini. 5 kali cukup mungkin. Nanti kita lihat lagi perkembangannya ya. Next. Ya, ini mungkin botol ya, dengan botol aqua itu atau pakai aqua ini saja ya, sebagai ini bisa dipindah. Ini dipindah. Dua. Ya, ini dipindah. Turun apa? Nanti jalan ya Pak ya. Turun aja. Sudah ada. Pakai lagi ya. Udah nggak pakai lagi ya? Mundur. Udah latihan-latihan yang lain. Ke sana aja. Ya. 1,5 meter, nggak usah jauh-jauh. Sini ya. Angka 8 ya. Angka 8. Set. Awas jatuh. Silahkan. Berjalan. Angka 8. Iya, kiri. Sudah selesai. Iya. Ya, tinggal 5 menit terakhir ya. Nggak usah lama-lama. Ini kenapa dokter? Harus lakukan ini manfaatnya apa? Bisa tolong dijelaskan? Kalau ini dilakukan tiap hari, maka lama-lama menjadi pandai. Ini yang penting adalah pengulangan dan pengulangannya ya, bukan hanya sekedar bisa jalan selesai. Justru pengulangan ini tiap hari yang harus dilakukan. Cukup. Ya, terus saya. Ya, angka 8. Ya? Ya, karena dia balance kan. Ya, mengapa dibuat 8? Karena pasien ini akan bisa mengendalikan balance ya dan koordinasi kanan kiri dan jadi otak ini mempunyai tempat-tempat tertentu di mana dia punya komputer ke kanan, ke kiri, balance atas, bawah dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau misalkan hanya jalan lurus saja itu koordinasinya kurang dibanding yang jalannya jadi belok kita, ya dok ya? Ya, ini yang dimaksud untuk stimulasi dari otak yang mempunyai kemampuan untuk plastisitas untuk berkembang. Kira cukup ya untuk demo dengan Pak ini ya. Cukup. Sudah. Iya, sebuah latihan buat orang stroke ini harus diketahui tensinya sebelum, selama, dan sesudah. Jika tensinya terlalu tinggi, bisa diistirahatkan, dirilekskan dulu, tarik nafas dalam agar rileks, tidak boleh terlalu lelah. Jika tensinya tinggi, kalau tensinya sudah rendah, baru bisa diulangi latihannya lagi. Ya, betul. Jadi sekali lagi kondisi pasien harus siap untuk latihan. Jangan kita hanya menyuruh pasien untuk berjalan tanpa adanya kontrol dari tekanan darah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak. Ya, ini saya kira sudah sangat bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu yang punya keluarga atau tetangga kerabat yang stroke, bisa diajari, bisa dilatihkan sendiri di rumah. Saya bacakan dulu pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya adalah stroke bisa berakibat meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Nah, berapa persen kemungkinan untuk pulih dan terapi yang sudah diterapkan seperti penjelasan dokter? Dari pasien yang pernah dokter tangani bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, Yang setelah pertama dulu,
Oh, yang pertama dulu. ya. Oke, Jadi silakan. ini pertanyaannya mengenai berapa yang meninggal dunia, begitu ya? Iya, betul. Dan Jadi, kemungkinannya untuk pulih dokter gimana? Ya, kalau saya hanya menjawab untuk yang tidak meninggal dunia yang datang ke saya, kemudian dia dalam keadaan kondisi berat atau ringan. Bukan berarti hanya yang ringan yang bisa ditangani. Jadi saya melihat bahwa ada nanti kalau ada waktu ada video kapten kapal mengalami stroke dalam perjalanan kapal dari Banjarmasin ke Surabaya. Setelah 1 tahun 1 bulan pengalaman saya pribadi, dia bisa kembali bekerja sebagai kapten kapal, luar biasa. Tetapi kapalnya ya maaf kecil, yang kecil. Jadi dia bisa kembali. Itu 1 tahun 1 bulan. Semua ini tergantung kerusakan di dalam otak. Seperti mobil, setelah ada kecelakaan kita tidak bisa memprediksi semua kecelakaan sama. Jadi semua tergantung kerusakan yang ada di dalam otak. Ya, Ya, jadi kalau saya simpulkan ya, berapa lama pulihnya itu tergantung pada masing-masing pasien, seberapa besar kerusakan yang ada di otak. Dan kok dari pengalaman dokter tadi ternyata stroke itu bukan akhir dari segalanya. Ada buktinya, ada pasien kapten kapal setelah kena stroke ternyata masih bisa kembali menjadi kapten kapal walaupun kapalnya sudah menjadi kapal yang lebih kecil. Tapi setidaknya dia masih bekerja, masih produktif, seperti itu. Betul begitu dokter? ya betul. Ya. Kemudian untuk Oke. pertanyaan berikutnya, ini maaf yang tadi 2 pertanyaan saya bacakan satu saja supaya bisa berbagi dengan yang lain ya. Oke. Oke, pertanyaan saya potong dulu dokter nggih. Jadi saya mohon panitia bisa menampilkan video yang direkam tadi sambil dokter Sisil menjawab pertanyaan dari peserta. Sehingga peserta bisa tahu, oh mohon maaf salah tangkap ini dokter. Ternyata dokter Sisil punya video yang bisa ditampilkan. Betul. Kalau gitu sambil ditampilkan, sambil Iya. menjawab pertanyaan ya dokter ya. Oke, Boleh, terima boleh. kasih. Jadi- Panitia siap. Videonya yang tentang kapten kapal bisa tolong ditampilkan ya. Ya. Pertanyaan berikutnya ini. Mohon diberi petunjuk untuk pasien stroke yang sifatnya spastis atau kaku dan mencengkeram di jari-jari tangan dan kaki. Nah, ini berarti yang sudah spastis ya, Dok ya, yang sudah begini mungkin ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini adalah gejala yang sangat-sangat klasik pada pasien stroke. Jadi tangannya yang kerem, kakinya itu bukannya yang kerem tapi justru seperti penari balet dia kaku ke depan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap latihan itu kan berbeda. Kalau untuk adanya kekakuan, spastisitas. Panitia bisa minta tolong sebentar, maaf dokter, lampunya enggak kelihatan dokter videonya. Lampunya bisa diredup. Ya. Jadi seperti pasien yang spastik itu kita tadi kan saya katakan 30 menit latihan, 10 menit untuk peregangan. Peregangan ini maksudnya adalah untuk melemaskan yang spastis itu. Dan spastisitas ini ditangani sejak di rumah sakit dengan positioning seperti tadi. Jadi kalau kita salah posisi maka kekakuan ini akan menjadi sangat permanen. Itu yang namanya kontraktur. Dan kalau sudah kontraktur sangat sulit untuk memperbaiki ya. Jadi kalau untuk teknisnya ini nanti bisa bertemu dengan saya untuk mengenai teknik pelaksanaannya ya. Silakan. Iya, jadi singkatnya intinya adalah dari awal sudah harus diposisikan yang tepat seperti yang tadi gitu ya dokter ya. Betul sekali. Kemudian untuk yang bisa dilakukan di rumah adalah yang peregangan, diregangkan dulu itu pelan-pelan begitu ya dok? Oke. Kemudian apa ada pertanyaan lain? Ini videonya udah main apa menonton dulu? Sudah, videonya sambil jalan, sambil dokter Sisi menjawab pertanyaan. Oke. Kalau boleh saya menambahkan satu pertanyaan dokter, kadang ada pasien itu yang berganti pergerakan atau berganti posisi itu tiba-tiba tangannya bergerak hebat. Itu disebabkan apa dokter? Kalau tiba-tiba bergerak itu berarti involunteer, berarti tidak bisa dikendalikan dan itu asalnya dari otak. Jadi kita tidak ada pusat otak yang istilah sederhananya korslet
Ya, tidak selalu dalam posisi itu tapi korslet. Ini indahnya rehabilitasi itu karena otak ini seperti komputer luar biasa, banyak sekali gejala dan juga banyak yang bisa dibantu ya. Itu indahnya bisa dibantu. Jadi memang pasien nanti harus diarahkan posisi mana atau tindakan apa yang menyebabkan tangannya tiba-tiba bergerak tanpa bisa dikontrol, begitu ya? Iya, maksudnya. betul. Ya, itu nanti harus diajarkan. Karena kalau misalnya pasien ini anak-anak ya, itu ada yang tangannya terus bergerak. Bagaimana caranya menenangkan? Saya kepalanya pusing waktu itu masih muda. Akhirnya saya tahu bahwa kalau anak ini digendong, berhenti tindakannya. Artinya dalam posisi rileks tengkurap. Nah, jadi terapinya dengan bola. Pada saat ditaruh di atas bola berhenti tindakannya. Maksudnya itu bola latihan, bola khusus Ya, untuk benar. rehabilitasi yang besar itu. Bola yang raksasa. Bola besar yang bisa Ya. buat empuk-empuk itulah, empuk membal Ya. itu. Jadi memang banyak sekali kemungkinan untuk terapi dari rehab ya. Oke. Ini masih ada waktu ternyata pertanyaan berikut lagi nih, satu lagi nih dok. Setelah kena serangan stroke, idealnya berapa lama maksimal ditangani? Ya, ini sulit dijawab ya, karena ini tergantung daripada kerusakan di otak ya. Sama saja kalau kita ke bengkel, mobil saya kecelakaan, accident, berapa lama? Tergantung kerusakan, begitu ya. Nah, tapi ya menurut penelitian, kami selama sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun itu kemajuannya masih bisa. Setelah itu memang tidak lagi, tetapi tetap harus di maintenance. Kita bicara soal stroke yang dirawat ya, bukan stroke yang tidak dirawat ya. Kalau stroke yang dirawat ini kita selalu ingin maju dan ingin berhasil. Sekali lagi, proses rehabilitasi ini adalah proses ya. Jadi memakan waktu, kesabaran, berulang-ulang ya. Dan yang penting untuk hari ini bantuan dari keluarga dan dari kerabat ya. Ini hari ini stroke mandiri ini bisa kalau di rumah dibantu oleh Keluarga dan keluarga dan kerabat ya. Berarti stroke itu latihannya tidak berhenti, harus terus menerus berkesinambungan. Seperti itu nggih dokter? Benar sekali. Diulang berkesinambungan. Menurut penelitian memang keberhasilannya luar biasa kalau dilakukan tiap hari. Oke, jadi bagi Anda sekalian yang mempunyai keluarga stroke, tolong diingatkan, latihan tidak boleh putus selamanya, berkesinambungan terus dan harus dilatih setiap hari. Oke, terima kasih dokter untuk semuanya, untuk waktunya, untuk keterangannya. Jadi, kita berikan aplaus untuk dokter Sisil. Dokter, untuk videonya ini apakah boleh kami? Saya tidak izin dengan yang pasien ya. Maaf ya. Oke, terima Maaf, kasih. Jadi ini pasiennya kan punya hak. Iya betul, untuk, makanya kami jadi juga harus menanyakan ke dokter. Iya. Soalnya tadi di belakang ada yang bisik-bisik, Iya. boleh nggak kami miliki videonya? Saya bilang saya tidak bisa menjawab, biar dokternya nanti yang menjawab. Iya, ini kan pasiennya sendiri punya hak untuk Iya. private. Kalau ditunjukkan boleh katanya. Ya, nah makanya video ini kita nikmati sambil membaca, memberikan door prize, karena ada kode etik yang tidak bisa kita ambil. Yul. Sebelum door prize kita akan memberikan, kami panitia memberikan cindera mata untuk ketiga narasumber kita. Untuk itu kami mohon Dr. Anton, Dr. Sisi dan Ibu pembicara yang kedua tadi untuk maju ke panggung untuk menerima
mata dari kami. Kepada moderator Dr. Wijayani untuk maju dulu ke depan. Kepada Ibu Mira untuk kesediaannya memberikan cindera mata, Ibu Mira. Bu Mira. Bu Mira mohon dari